إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya. Salawat dan salam kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat zuhur Masjid Raya Mujahidin dan pendengar Radio Mujahidin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan ini kita akan membahas yaitu perdagangan dalam Al-Quran. Yaitu perdagangan merupakan bagian penting dalam kehidupan manusia. Tempat yaitu bahwasanya banyak kalau kita melihat maslahat yang kita dapatkan dari perdagangan, maka bagian yang penting dalam kehidupan manusia ini tanpa perdagangan maka akan banyak juga maslahat yang akan hilang. Setiap orang melakukan perdagangan ini untuk memenuhi kebutuhannya masing-masing, yaitu seorang pedagang mengharapkan keuntungan, sementara itu para pembeli mengharapkan terpenuhnya kebutuhan-kebutuhan mereka dari proses perniagaan ini. Maka perdagangan itu sebuah keniscayaan dalam kehidupan, yaitu penting dan juga tidak dapat dipisahkan dari kehidupan ini. Akan tetapi, tahukah kita bagaimana Al-Quranul Karim memandang perdagangan di dalam Islam itu, yaitu juga dan dalam hal apa kita mengetahui kata perdagangan yang digunakan. Apakah perdagangan dalam Islam ini selalu berhubungan dengan uang atau materi serta keduniawian? Maka kalau kita lihat di dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat An-Nisa ayat 29, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an
Innallaha kana bikum rahima. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling makan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu. Perniagaan yang dimaksud di dalam ayat ini adalah jual beli, yaitu perdagangan materi dalam kehidupan. Dalam konteks ini Al-Quran memberikan panduan, yaitu mengenai interaksi antara manusia dalam hal materi sebagai salah satu usaha untuk mendapatkan rezekinya Allah yang halal. Oleh karena itu, semua jenis perampasan dan mengambil harta orang lain dengan cara batil ini dilarang. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala yaitu menyebutkan dalam Al-Qur'an yang dijelaskan, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh wal yaktub ba'dukum katibun bil 'adl wa la ya'ba katibun ay yaktuba kama 'allamahu Allah. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan hutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya, dan hendaklah seseorang menulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya, sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya. Al-Baqarah ayat 282. Ayat ini juga menjelaskan mengenai salah satu bentuk transaksi dalam yaitu perniagaan, yaitu hutang piutang. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala membelajarkan kita agar tertib administrasi dengan menuliskan setiap hutang yang terjadi dalam proses jual beli. Hal ini dilakukan agar tidak ada penyesalan dan penipuan, yaitu serta menimbulkan permusuhan kelak di antara penjual dan pembeli. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza ra'aw tijaratan aw lahwan infaddu ilaiha wa tarakuka qa'ima qul ma 'indallahi khairun minal lahwi wa minat tijarah wallahu khairur raziqin. Dan apabila mereka melihat perniagaan atau permainan, mereka bubar untuk menuju kepadanya, dan mereka tinggalkan kamu sedang berdiri, yaitu berkhutbah. Katakanlah, apa yang di sisi Allah lebih baik daripada permainan dan perniagaan, dan Allah sebaik-baik pemberi rezeki. Al-Jum'ah ayat 11. Di dalam ayat ini Allah menegaskan bahwa perniagaan yang dilakukan manusia tidak selayaknya membuatnya lupa untuk beribadah kepada Allah. Artinya, beribadah dan penghambaan kepada Allah harus lebih diutamakan dan didahulukan daripada semua aktivitas keduniawian, termasuk perdagangan yang barangkali bisa memberikan keuntungan materi yang banyak. Selain menegaskan bahwa perniagaan itu tidak boleh mengalahkan ibadah, ternyata di dalam banyak ayat di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala juga menggunakan diksi perdagangan ini untuk transaksi akhirat, untuk transaksi ukhrawi, yaitu antara manusia dengan Allah, yaitu bahwa Allah Subhanahu wa taala membeli amal, harta dan jiwa manusia untuk ditukar dengan surga yang jauh lebih baik
dan lebih menguntungkan dari perdagangan di dunia. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah." Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. At-Taubah ayat yang ke-11. Maka setiap orang yang berdagang pasti mengharapkan keuntungan dan tidak menghendaki kerugian. Hal ini merupakan keniscayaan dalam kehidupan sehari-hari. Kondisi serupa juga berlaku untuk perdagangan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita memutuskan untuk berdagang di jalannya, maka modal yang harus kita miliki adalah hidayah, istiqomah, dan amal soleh. Kemudian keuntungan yang harus kita dapatkan adalah pahala dan surga yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Senada dengan ayat tersebut, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa 'ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilih fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi'amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin." Katakanlah, jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri, kaum kerabatmu, yaitu harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri, yaitu kerugiannya, dan tempat tinggal yang kamu sukai adalah lebih kamu cintai dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan dari berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah yaitu mendatangkan keputusannya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. At-Taubah ayat 24. Melalui ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang yang lebih yaitu mencintai kehidupan dunia daripada memilih ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ayat ini juga menandai agar setiap muslim menghilangkan keraguan dan kelemahan iman yang ada pada diri mereka. Orang yang memiliki keyakinan, yaitu keyakinan yang kuat kepada Allah, tidak akan mendahulukan selain Allah dari ketaatan kepada Allah, dan itu adalah sebuah kemutlakan. Oleh karena itu, jangan sampai yaitu kita merugi dalam perdagangan akhirat seperti yang dilakukan oleh orang-orang munafik dan orang-orang kafir yang disebutkan di dalam ayat surat Al-Baqarah ayat yang ke-16. Ulaika alladzina ishtaraw dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Mereka itu yaitu orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk, maka tidaklah beruntung perniagaan mereka dan tidaklah mereka mendapatkan petunjuk. Ayat ini mencela orang-orang munafik dan juga orang-orang yang kafir, yaitu sebab mereka ini menjual akhirat demi kepentingan dunia. Mereka menjual hidayah demi mendapatkan kesesatan. Akibatnya mereka merugi, sebab perdagangan yang beruntung itu adalah perniagaan untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, baik di dunia maupun di akhirat. Jangan sampai ada di antara kita termasuk bagian daripada orang-orang yang disindir di dalam ayat tersebut. Jikalau itu sampai terjadi, maka kita yaitu sudah mengalami kerugian hidup dan kebangkrutan,
Kita sudah mengganti hidayah dengan kesesatan, kemudian mengganti pahala dengan azab. Tidak ada gunanya mendapatkan keuntungan duniawi, sementara kita mengalami yaitu kebangkrutan akhirat. Dan masih ada beberapa ayat lain yang menjelaskan mengenai yaitu perdagangan ukhrawi dengan Allah Subhanahu wa taala. Pada intinya, ayat-ayat tersebut menekankan perlunya kita berniaga dengan Allah agar mendapatkan keuntungan di akhirat. Ini adalah yaitu keuntungan yang jauh lebih banyak dan lebih baik daripada perniagaan di dunia. Bahkan keuntungan dunia sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan keuntungan di akhirat. Yang kita jual dalam berdagang dengan Allah Subhanahu wa taala adalah amal soleh, serta pengorbanan kita dengan harta dan jiwa dalam rangka mentaati dan melaksanakan perintah-perintah Allah. Allah membelinya dengan yaitu menganugerahkan surga dan ridhonya di akhirat kelak. Maka yang terakhir yaitu hendaknya kita selalu memikirkan perdagangan dengan Allah, dan juga mari kita pikirkan amal apa yang layak kita jual kepada Allah agar Dia berkenan membelinya, yaitu dengan surganya. Adakah amal terbaik yang bisa kita persembahkan, yaitu sebagai modal perdagangan kita dengan Allah? Apakah sholat kita, tilawah kita, atau sedekah kita, birrul walidain kita, dan semua amal kebaikan yang bisa kita lakukan ini sudah memenuhi standar sebagai komoditas yang yaitu yang layak untuk Allah Subhanahu wa taala beli dengan surganya. Tidak ada jalan untuk mencapai hal itu kecuali dengan harus meningkatkan kualitas dan kuantitas amal soleh kita. Semoga di antara amal-amal yang kita lakukan ada beberapa yang Allah anggap layak untuk dibayar dengan surganya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberi petunjuk kepada kita. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فبأي آلاء ربكما تكذبان